Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari Allah serta kebenarannya, kita mencari firman Tuhan sehingga kita menemukan kedamaian, kekuatan, pengharapan. Bahkan dalam hari ini kita menjalani dengan sukacita karena firman Tuhan menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur di minggu yang baru ini kami percaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai kami, menopang dan menuntun setiap langkah kami. Secara khusus pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Bible and Coffee, pada pagi hari ini saya mau kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yesaya 49, 14 dan 15. Alkitab bilang begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan, perkataan Allah sendiri melalui Yesaya diingatkanlah buat setiap kita. Betul, kita terkadang merasa kok Tuhan seakan-akan jauh dalam hidup kita. Apalagi di masa-masa seperti ini kita berkata, Tuhan, ekonomi saya udah mulai tergoncang, Tuhan, rumah tangga saya sudah mulai goyang, Tuhan, pasangan saya sudah lari daripada Tuhan. Kok Tuhan kayaknya seakan-akan pergi meninggalkan saya ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan contoh. Jika ada seorang wanita, jika ada seorang perempuan yang pergi meninggalkan anak dari kandungannya, kita tahu, walaupun hari-hari ini ada seperti itu ya kan, pergi meninggalkan anak kandungannya, bahkan menggugurkannya, tapi janji firman Tuhan, saudara, aku tidak akan pernah melakukannya. Mungkin sebagian kita berkata, Tuhan jauh dari saya, Tuhan jauh dari hidup saya, sehingga seakan-akan saya kayak berjalan seorang diri, berjuang seorang diri. Saudara dikasih dalam Tuhan, Dia Allah yang berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku mau menggendong kamu, aku mau menanggung kamu terus. Kita sebagai manusia mungkin bisa meninggalkan Dia. Karena Alkitab bilang begini dalam Yeremia 2 ayat 32, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku. Sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah bisa meninggalkan saudara dan saya. Wow. Itu sebabnya Yesus pernah mengumpamakan ada satu orang anak yang terhilang. Dan ketika dia kembali berbalik kepada bapaknya, dia membuat pesta yang besar. Kenapa? Karena tangan bapaknya selalu terbuka. Itu sebabnya hari ini kita mengerti. Seberapapun kita jauh dari Tuhan, seberapapun kita sudah pergi meninggalkan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau engkau kembali. Dan hari-hari inilah hari-hari yang Tuhan mau kita di dalamnya mengerti. Seberapapun Tuhan kita telah jauh dari Tuhan, seberapapun hidup kita sudah melenceng dari jalan-jalan Tuhan, kalau kita diingatkan, Alkitab bilang jangan keraskan hatimu, berbaliklah, karena tangannya selalu terbuka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 46 tadi saya katakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Saudaraku, jangan sampai kita memiliki perasaan Tuhan sudah jauh dari saya. Kalau itu adalah perasaanmu hari-hari ini, dengar baik, berbalik kepada Tuhan. Itu bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang sudah menjauh dari Tuhan. Kita yang sudah mulai berpikir, berprasangka buruk tentang Tuhan. Hari ini, sebagai teman, sebagai hamba Allah, saya ingatkan kembali kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka, dan Dia mau mengampuni kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita pelajari. Karena tangan Tuhan selalu terbuka,
itu membuktikan kasih-Nya terlalu besar buat kita. Alkitab catat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya selalu diterima oleh Tuhan. Siapapun kita, engkau yang mendengarkan siaran ini, engkau yang menyaksikan renungan pagi ini, siapapun engkau, kalau engkau merasa sudah jauh dari Tuhan, Tuhan mau engkau berbalik hari ini. Dan tangannya selalu terbuka karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Yang kedua saya pelajari, karena tangannya selalu terbuka, maka yang kedua selalu ada kesempatan berbalik kepada Tuhan. Kapanpun. Kalau Tuhan mengetuk hati kita, kalau engkau sudah terlalu jauh pergi meninggalkan Tuhan, hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan mau engkau berbalik kepada Tuhan. Karena tangannya selalu terbuka. Dan tangannya selalu terbuka dan Dia selalu berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita tahu betul, kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan merasakan beban berat hidup ini. Selalu akan merasakan sulitnya menjalani hidup ini. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, betul tantangan ada, betul masalah ada, betul orang yang jahat sama kita masih ada. Namun kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan penghiburan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena tangannya selalu terbuka buat kita, maka percayalah, mujizat itu selalu ada. Wow, saudaraku, mungkin hari-hari ini engkau mengiring Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, saya sudah ngikut Tuhan lama. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan lama. Tapi kenapa pintu-pintu doa saya belum dibukakan? Tapi kenapa hal-hal yang saya sedang doakan belum Tuhan jawab? Saudaraku, ada waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita bukan tanya Tuhan kapan, tapi bagian kita lakukan dengan setia apa yang selama ini sudah kita lakukan. Engkau sudah berdoa, tetap berdoa. Engkau sudah melayani, tetap melayani. Engkau sudah lakukan yang baik, tetap lakukan yang baik. Karena apa yang kau buat, selalu ada buah di dalamnya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, karena tangannya terbuka, itu membuktikan kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Karena tangannya selalu terbuka, itu membuktikan setiap waktu ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dan karena tangannya terbuka, itu membuktikan bahwa selalu ada mujizat dalam kehidupan setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap tangan yang selalu terbuka bagi kami. Sekalipun hari-hari ini kami merasa jauh dari Tuhan, kami tahu bukan Tuhan yang jauh bagi kami, tapi kamilah yang mungkin sedang mengundurkan diri dari hadirat Tuhan. Ampuni kami Allah. Hari ini kami mau datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hidup kami. Engkau yang berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami terima di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami ditenteramkan hati ini. Kami datang kepada Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, maka ada hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa, apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan siaran khusus pada pagi hari ini. Berkat Tuhan ada dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami menyadari, kami memahami, kami memiliki Bapa yang selalu memiliki tangan terbuka untuk selalu menopang, menguatkan, dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Tuhan Yesus berkati.